Kamu merasa udah kerja keras, tapi kok tetap aja susah kaya? Ternyata, kelompok menengah seperti kita lagi terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin udah sering kita dengar, tapi kadang nggak begitu kita sadari. Kelompok menengah yang sedang terjepit. Nah, istilah ini sering muncul saat kita ngomongin soal ekonomi, apalagi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, siapa sih sebenarnya kelompok menengah ini? Kenapa mereka terjepit? Dan kira-kira apa sih solusinya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita ngomongin soal terjepit, kita perlu tahu dulu nih, siapa sih kelompok menengah itu? Biasanya, kelompok menengah adalah orang-orang yang penghasilannya nggak bisa dibilang rendah, tapi juga belum bisa dibilang kaya banget. Mereka punya pekerjaan tetap, dan mungkin gajinya cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sesekali bisa liburan atau beli barang yang mereka mau. Di Indonesia sendiri, kelompok menengah ini cukup luas. Mereka bisa jadi pekerja kantoran, pengusaha kecil, atau bahkan freelancer yang sudah cukup stabil. Penghasilan mereka cukup untuk hidup nyaman, tapi belum tentu berlebih. Mereka juga seringkali menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia karena mereka konsumsi paling banyak barang dan juga jasa. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama. Kenapa kelompok menengah ini disebut terjepit? Kondisi ini terjadi ketika biaya hidup terus naik, sementara pendapatan nggak bertambah secepat itu. Misalnya, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal terus meningkat. Tapi gaji atau pendapatan bulanan tetap segitu-segitu aja. Bayangkan begini, gaji kamu tetap, tapi harga makanan, biaya sekolah anak, dan harga rumah terus-menerus naik. Mungkin dulu kita masih bisa menabung atau menyisihkan uang buat hal-hal tertentu. Tapi sekarang, tiap bulan rasanya gaji habis hanya buat kebutuhan pokok. Nah, kondisi inilah yang membuat kelompok menengah merasa terjepit. Salah satu faktor utama yang bikin kelompok menengah merasa terjepit adalah inflasi. Inflasi adalah ketika harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu. Misalnya, harga nasi goreng yang dulu cuma Rp10.000, sekarang mungkin sudah jadi Rp20.000. Ini terjadi bukan karena nasinya berubah jadi lebih enak ya, tapi karena biaya produksi seperti bahan baku dan tenaga juga terus naik. Kalau pendapatan kita naik sejalan dengan inflasi, mungkin kita nggak akan terlalu merasakan dampak ataupun efeknya. Tapi yang sering terjadi, justru pendapatan naiknya jauh lebih lambat dari inflasi. Akibatnya, ya daya beli kita jadi menurun. Hal-hal yang dulu terasa murah dan mudah dibeli, sekarang malah terasa jauh lebih mahal dan harus dipikir-pikir dulu. Selain inflasi, beban pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor utama yang bikin kelompok menengah ngerasa terjepit. Bagi yang punya anak, biaya sekolah bisa jadi salah satu pengeluaran terbesar. Pendidikan yang berkualitas itu nggak murah. Dan untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak, banyak banget orang tua dari kelompok menengah yang harus merogoh kocek dalam-dalam. Belum lagi masalah kesehatan. Walaupun ada BPJS Kesehatan, banyak banget orang yang masih harus mengeluarkan uang sendiri untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih cepat atau lebih baik. Biaya rumah sakit, obat-obatan, hingga perawatan medis bisa menguras tabungan dalam sekejap kalau terjadi sesuatu yang nggak terduga. Selain biaya-biaya pokok, kelompok menengah juga sering kali merasa tertekan oleh gaya hidup. Tekanan sosial, terutama di era media sosial, bisa membuat kita merasa harus selalu mengikuti tren atau memiliki barang-barang tertentu agar tetap nyambung dengan teman atau lingkungan. Misalnya punya smartphone terbaru, jalan-jalan ke luar negeri, atau makan di restoran yang sedang hits. Meskipun ini bukan kebutuhan pokok,
Tapi keinginan untuk mengikuti gaya hidup ini bisa membuat keuangan kelompok menengah semakin tertekan. Ya jadinya banyak yang akhirnya berujung berutang hanya untuk terlihat mampu di mata orang lain. Kelompok menengah juga sering merasa bahwa beban pajak dan kebijakan pemerintah cenderung lebih berat untuk mereka. Misalnya, mereka yang penghasilannya di atas batas tertentu harus membayar pajak penghasilan. Sementara itu, mereka nggak selalu mendapatkan subsidi atau bantuan yang diberikan kepada kelompok berpenghasilan rendah. Kadang ada perasaan bahwa kelompok menengah ini terasa nanggung. Mereka nggak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan, tapi juga nggak cukup kaya untuk benar-benar merasa bebas secara finansial. Ya akhirnya, kelompok menengah seringkali merasa beban ekonomi mereka justru lebih berat. Sekarang aku akan memberikan contoh kasus nyata yang pernah terjadi. Misalnya saat pandemi, banyak pekerja kantoran dan pengusaha kecil dari kelompok menengah mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Meski mereka masih punya pekerjaan, banyak yang mengalami pemotongan gaji atau malah kehilangan pekerjaan sementara. Pengusaha kecil seperti yang menjalankan kafe, restoran, atau bahkan bisnis travel harus menghadapi penutupan atau sepinya pelanggan. Akibatnya, ya banyak dari mereka yang terpaksa mengandalkan tabungan atau bahkan berhutang untuk bertahan. Misalnya, ada cerita dari seorang pegawai di Jakarta yang sebelumnya mempunyai gaji lumayan, bahkan bisa berlibur ke luar negeri sesekali. Namun, saat pandemi melanda, gajinya dipotong setengah. Di saat yang sama, biaya sekolah anak dan pengeluaran lain tetap harus dibayar. Sementara, bantuan dari pemerintah lebih banyak menyasar mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga membuat kelompok menengah ini merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Kasus seperti ini membuat kelompok menengah di Indonesia semakin merasa terjepit. Mereka punya penghasilan, tapi nggak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Hutang pun semakin menumpuk dan gaya hidup yang dulu nyaman perlahan terasa berat. Lalu, gimana caranya kelompok menengah bisa bertahan di tengah tekanan ini? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Mengatur keuangan dengan lebih cermat. Pertama, kita harus lebih cermat dalam mengatur keuangan. Membuat anggaran bulanan dan mencatat pengeluaran bisa membantu kita melihat mana yang bisa dihemat dan mana yang penting. Misalnya, mungkin ada pengeluaran untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda atau dikurangi. Investasi untuk masa depan. Kelompok menengah juga harus mulai berpikir untuk berinvestasi, bukan hanya menabung. Menabung di bank memang penting, tapi dengan inflasi yang terus naik, uang di bank mungkin nggak cukup untuk berkembang. Investasi di saham, reksadana, kripto, dan lain sebagainya bisa jadi cara untuk melindungi nilai uang kita di masa depan. Beradaptasi dengan teknologi. Teknologi bisa jadi teman baik untuk kelompok menengah dalam mencari peluang baru. Misalnya, dengan adanya e-commerce, kita bisa mulai bisnis kecil-kecilan dengan modal yang lebih minim. Atau dengan platform digital, kita bisa mencari pekerjaan sampingan yang bisa menambah penghasilan kita. Pendidikan finansial. Terakhir, penting banget buat kelompok menengah untuk terus belajar tentang keuangan. Pahami bagaimana cara mengelola uang, berinvestasi, dan menghindari utang yang nggak perlu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, itulah tadi obrolan kita tentang kelompok menengah yang sedang terjepit. Walaupun tantangannya nggak mudah, selalu ada cara untuk bertahan dan bangkit. Yang terpenting, kita terus belajar, beradaptasi, bijak dalam mengelola keuangan, dan subscribe channel ini. Jangan lupa follow sosial media tentang uang di Instagram maupun TikTok. Dan cek video-video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan.
Sampai jumpa di video berikutnya.